Timnas Indonesia akan menghadapi laga penentuan di ronde ketiga. Skuad Garuda siap menjamu China dan Jepang dalam laga terakhir grup C. Patrick Kluivert telah memanggil 32 putra terbaik bangsa yang akan menentukan nasib ke Piala Dunia. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up mengerikan Timnas Indonesia melawan China sebagai berikut. Terpanggilnya bintang yang dicampakkan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru-baru ini memanggil 32 pemain sebagai persiapan di sisa ronde ketiga. Pemanggilan ini jauh lebih besar agar Patrick Kluivert mudah menyeleksi anak asuhnya di Bali. Menariknya, Garuda Calling edisi kali ini bikin geger fans setanah air. Sebab sejumlah nama yang jarang dipakai Shin Tae-yong justru dipanggil Kluivert. Salah satunya adalah Stefano Lillipelli yang kembali masuk skuad timnas setelah 3 tahun absen. Pemain 35 tahun ini dipanggil karena tampil moncer membela Borneo FC. Bersama pesut etam, Lillipelli berhasil torehkan 6 gol dan 4 assist. Sementara itu, Asnawi Mangku Alam yang tampil reguler di era Coach Shin juga dipanggil Kluivert. Sebelumnya, Asnawi belum masuk skuad Garuda Nusantara di laga kontra Australia dan Bahrain. Nama Pratama Arhan turut dipanggil pelatih 48 tahun tersebut. Kluivert diyakini terpikat dengan performa moncernya di Bangkok United karena mampu mengemas sebiji assist. Sektor sayap semakin semarak dengan dipanggilnya Sayuri bersaudara. Pasalnya, sisi samping lapangan dipastikan bakal dikuasai oleh Yakob dan Jens Sayuri. Alhasil, Kluivert punya banyak opsi untuk meracik skuad terbaiknya jelang menghadapi China dan Jepang. Menanti debut Emil Audero Mulyadi. Patrick Kluivert langsung memanggil banyak kiper untuk pemusatan latihan di Bali. Nggak tanggung-tanggung, pelatih berambut tipis ini memanggil 5 penjaga gawang sekaligus. Ada 3 kiper lokal yang dipilih oleh legenda Barcelona tersebut, Nadeo Argawinanta, Hernando Ari, hingga Reza Ari Pratama dipanggil Kluivert untuk menjalani sesi training center. Ketiganya ditemani Martin Pas, selaku kiper utama yang sedang abroad. Pas diharapkan menjadi mentor bagi kiper lokal agar mereka bisa naik kelas. Kemudian ada Emil Audero Mulyadi yang kembali mendapat panggilan Kluivert usai menjadi WNI. Para fans dikabarkan sudah nggak sabar menanti laga debut Emil berseragam Garuda. Pasalnya, jebolan Akademi Juventus ini diprediksi bakal turun di laga kontra China. Emil bakal menggantikan Pas yang absen akibat akumulasi kartu kuning di laga kontra Bahrain. Keputusan menurunkan Emil dianggap tepat untuk meredam serangan tim Naga Merah. Alasannya karena kiper 28 tahun ini tampil gemilang di bawah Mistar saat dipinjamkan ke Palermo. Emil berhasil mengemas 3 clean sheet dan 14 penampilan bersama Rosanero. Kiper kelahiran Mataram ini juga hampir mengantarkan Palermo promosi ke Serie A. Nggak heran Emil mendapat pujian dari media Jepang meski belum tampil bersama skuad Garuda. Sebagai kiper keturunan Italia Indonesia, Audero disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Asia berdasarkan rekam jejak karirnya, Fuji Docomo. Buat kamu yang pengen beli jersey Timnas Indonesia di tanggal tua, coba deh beli jersey Timnas di Distro Bandung, dijamin kualitasnya terjaga. Cek linknya di bawah ini. Pertahanan. Di sektor pertahanan, Timnas Indonesia diprediksi bakal mempertahankan pakem 3 bek tengah. Pos tersebut akan kembali diisi trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hamner. Secara chemistry, nyaris nggak ada yang bisa menandingi ketiganya untuk saat ini. Pasalnya, trio GGR sudah bermain bersama sejak era kepelatihan Shin Tae-yong. Dari total 7 pertandingan, Trisula ini hanya menelan 1 kekalahan. Sementara sisanya berakhir dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dengan rekor 6 clean sheet. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebenarnya masih bisa memasang sosok Mads Hilgers. Namun penggawa termahal skuad Garuda itu dinilai belum bisa bermain penuh sebagai starter. Alasannya karena El Nyengir masih dibekap cedera saat memperkuat FC20.
Hal ini bahkan sudah dikonfirmasi sang pelatih yakni Joseph Osting. Hilgers juga tidak dalam kondisi yang baik dan ia sendiri tahu itu, sebab Hilgers juga mengalami ketegangan di otot paha belakangnya, ungkap juru taktik FC20 tersebut. Sementara di sektor bek sayap kiri, timnas Indonesia masih akan mengandalkan Kelvin Verdang. Daya ledak pemain 28 tahun ini diyakini bisa mengobrak-abrik sisi kanan pertahanan timnas China. Nantinya Verdang bakal dilapisi Dian James yang bisa masuk di pertengahan babak kedua. Sementara bek sayap kanan dipastikan menjadi milik Kevin Dix yang sudah pulih dari cedera. Gelandang. Beralih ke lini tengah, nama Tom Hea kemungkinan besar masih akan diplot sebagai tulang punggung. Kehadiran sang profesor sangat dibutuhkan untuk menyerang maupun bertahan. Dengan visi tajamnya, aliran bola dari lini tengah bakal lebih cair. Selain itu, Hea juga piawai memotong alur serangan lawan lalu mengubahnya jadi peluang dengan umpan membelah lautan. Nantinya, pemain kelahiran Amsterdam ini bakal dipasangkan dengan Joy Pelupesi. Pria berdarah Maluku tersebut mencatatkan debut sempurna saat melumat Bahrain bulan Maret lalu. Joy dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan di lini tengah dan mampu melindungi Hea. Saking bagusnya, dirinya disebut sebagai rekan duet idaman oleh El Profesor. Joy mempunyai banyak pengalaman, jadi kami tidak butuh banyak perbincangan untuk mengenal satu sama lain. Jika saya bergerak naik, dia akan sigap menutup ruang yang saya tinggalkan, ujar Hea. Di sisi lain, pasukan Merah Putih juga menyiapkan sederet nama lain yang bisa membawa warna baru. Sebut saja Ricky Kambuaya yang sudah mengemas 2 gol dan 6 assist untuk Dewa United. Gelandang kelahiran Sorong itu bisa menggantikan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Apalagi Kambuaya sempat unjuk gigi dengan umpan ciamik saat menghadapi Bahrain. Selain itu, timnas Indonesia juga masih mempunyai sosok Ivar Jenner. Penggawa Jong FC Utrecht tersebut berkali-kali tampil impresif sebagai rekan duet Tom Hea di lini tengah. Penyerang. Untuk barisan penyerangan, timnas Indonesia akan kembali memakai 3 trisula lini depan. Posisi ujung tombak utama hampir bisa dipastikan akan jatuh ke tangan oleh Romeni. Bomber Oxford United tersebut sudah mengemas 2 gol dari 2 laga pertamanya. Catatan apik oleh Romeni bakal terus berlanjut saat menghadapi China dan juga Jepang. Sementara itu, nama Egy Maulana Fikri dijagokan untuk mengisi sayap kanan. Alasannya karena pemain berjuluk Kelok 9 ini tampil gacor bersama Dewa United. Tercatat dirinya sudah mengemas 12 gol serta 7 assist di Liga 1 musim ini. Atas dasar tersebut, Egy dipercaya akan mendapatkan debut di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Apalagi pemanggilan ini menjadi ajang pembuktian untuk sang pemain. Sebelumnya, nama Egy sempat dicoret dari FIFA Matchday bulan Maret karena mendadak cedera. Di sisi lain, Kluivert juga bisa memainkan Stefano Lillipelli sebagai sayap kiri. Penggawa Borneo FC ini akhirnya dipanggil lagi ke timnas Indonesia setelah absen selama hampir 3 tahun. Pano sendiri disebut bisa menawarkan gaya main berbeda dari sayap-sayap lainnya. Sebab dirinya punya visi tajam dan kreativitas tanpa batas saat mengolah si kulit bundar. Dirinya bahkan sampai dipuji tinggi Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Di usianya yang segitu, Stefano Lillipelli mampu mempertahankan performanya. Ini merupakan penilaian dari tim pelatih, ujar Sumarji. Jersey vintage keren timnas Indonesia bisa menambah gairah dukunganmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting line up timnas Indonesia menghadapi China. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda sanggup menyapu bersih 3 poin dan menjaga asa ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.